Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie, dimana pada video kali ini Fast Movie akan melanjutkan episode 9 dan 10 series Breaking Bad season kedua. Dimana di episode lalu kita semua tahu kalau melalui pengacara Saul Goodman, Walter dan Jesse berhasil menyelamatkan Badger sehingga bisa terbebas dari penjara dengan beberapa manipulasi jenius yang Saul lakukan. Di satu sisi, Saul kini juga telah mengetahui identitas Heisenberg, dimana dia aslinya adalah seorang guru kimia SMA. Dengan kejeniusan Saul sebagai pengacara kriminal dan Walter sebagai pengedar narkotika terkenal, akankah Walter mau menggunakan jasa pengacara yang ditawarkan oleh Saul? Atau ajakan Saul ini hanyalah akal-akalannya saja demi mengurus harta milik Walter? Untuk tahu jawabannya, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Say my name, Heisenberg. Episode 9 dibuka dengan memperlihatkan keluarga Walter yang tengah mengantar Walter untuk melakukan program terapi yang terakhir kalinya, dimana hasil dari program kemoterapi yang selama ini Walter jalani akan diumumkan pada minggu depan. Mereka semua tentu berharap bahwa program ini bisa efektif membunuh sel kanker di dalam tubuh Walter. Hingga tibalah giliran Walter untuk melakukan medical check up. Saat Walter menanyakan apakah hasilnya bagus, salah satu teknisi medis bilang kalau ia tak memiliki otoritas untuk membaca hasil tes ini. Namun saat itu Walter yang tak sengaja melihat foto ronsen tubuhnya, ia melihat ada sesuatu yang tumbuh di dalam paru-paru. Merasa umurnya tak lama lagi, Walter akhirnya mulai datang ke kantor Saul untuk melakukan konsultasi terkait cara melakukan money laundry. Hal ini supaya saat ia meninggal nanti, keluarganya mau menerima uang yang telah Walter hasilkan dari bisnis gelap ini. Saul akan mengupayakan supaya nanti keluarganya bisa mendapatkan uang tanpa harus merasakan ketakutan saat menerimanya. Saul mulai membicarakan berapa banyak uang yang kini Walter punya. Ternyata tabungan Walter kini hanya tersisa 16.000 US dollar. Setelah melakukan kalkulasi dan memotong biaya jasa sebesar 17% sebagai komisi untuk Saul, total uangnya menjadi 9.960.000 US dollar, di mana uang ini sangat jauh dari ekspektasi Walter. Saul pun menyarankan supaya Walter kembali menjual Matt supaya bisa meninggalkan lebih banyak uang untuk keluarganya. Sehingga saat di rumah, sembari menunggu hasil tes yang akan keluar di minggu depan, Walter yang merasa pesimis dengan hasil tesnya, memiliki permintaan yaitu ia ingin mengunjungi rumah ibunya. Skyler yang mendengar hal itu tentu terus mencoba menyemangatinya dan meyakinkan supaya Walter terus berpikiran positif. Namun Walter merasa kalau sekedar berpikir positif tak akan cukup untuk merubah fakta yang akan terjadi. Sementara kini Jesse sedang menikmati kedekatannya dengan Jen, dimana saat itu Jen mengajak Jesse untuk mengunjungi museum di Santa Fe. Rencana itu ternyata tak bisa terrealisasi karena tiba-tiba Walter menelpon Jesse dan mengajaknya untuk kembali memasak Matt selama 4 hari ke depan. Walter berdalih kalau simpanan metilemin kita mulai berubah sehingga potensi kimianya mulai berangsur-angsur memudar, sehingga mau tak mau kita harus segera membuatnya menjadi kristal Matt. Jen tentu saja merasa kecewa karena ia tak jadi menghabiskan waktu bersama Jesse hari ini. Skyler mulai mengantarkan Walter menuju bandara dan melepas kepergian Walter untuk ke rumah ibunya. Setelah Skyler pergi, Jesse menjemput Walter di bandara menggunakan mobil RV-nya. Ternyata Walter kembali membohongi istrinya hanya untuk membuat kristal Matt dalam waktu 4 hari ke depan. Setelah perjalanan panjang mereka lakukan, sampailah mereka di padang rumput yang sangat jauh dari keramaian. Mereka pun mulai mempersiapkan peralatan. Karena Jesse meletakkan kuncinya di area tempat kerja, Walter menyarankan supaya Jesse meletakkan kunci itu di tempat lain. Hal ini supaya tak mengganggu saat kita bekerja nanti. Untuk itulah Jesse menancapkan kunci di starter mobil dengan maksud supaya kunci itu mudah dicari setelah mereka selesai memasak. Walter dan Jesse mulai meracik beberapa bahan kimia dan mulai melakukan proses kimiawi. Hal itu mereka lakukan selama 4 hari berturut-turut, di mana mereka bekerja secara bergantian. Setelah proses yang cukup panjang, mereka akhirnya mampu menghasilkan 42 pound kristal Matt.
Atau jika dijadikan uang, mereka akan menerima uang masing-masing sebesar 672.000 US dollar atau sekitar 9,7 miliar rupiah. Yes! Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on! Yes! Dengan bayangan uang sebesar itu, Jesse menyarankan supaya malam ini kita menghabiskan waktu di hotel mewah. Walter pun setuju dengan usulan itu. Namun saat mereka akan berangkat, mobil RV itu nggak bisa distarter karena akinya tekor. Walter tentu saja menanyakan di manakah ia menaruh kunci selama kita bekerja kemarin. Jesse lantas menjawab kalau ia menaruh kunci di dalam starter, supaya kita nggak kebingungan saat mencari kuncinya. Walter tentu saja hanya bisa menghela nafas karena kebodohan Jesse ini. Jadi saat kita menancapkan kunci di dalam starter di waktu yang lama, akan menyebabkan daya aki di dalam mobil lebih cepat terkuras. Itulah kenapa mobil RV ini akinya bisa tekor. Mereka berdua akhirnya mencoba untuk mengecas aki menggunakan genset. Namun karena Jesse ini terlalu semangat, malah membuat satu-satunya alat harapan mereka menjadi konslet. Secara spontan Jesse langsung mengguyur api itu menggunakan persediaan air minum mereka. Padahal Walter sudah membawa alat pemadam api ringan untuk memadamkan api tersebut. Lagi-lagi di sini Walter merasa tak tahu harus bagaimana lagi menyikapi sikap bodoh yang dilakukan oleh Jesse. Di mana akibat kecerobohan yang Jesse lakukan membuat mereka terjebak di antah berantah tanpa persediaan air minum sama sekali. Karena merasa bersalah, tentu Jesse ingin memperbaiki semua masalah yang ia buat. Berhubung HP-nya nggak dapat sinyal, Jesse meminjam telepon Walter untuk menelpon Pete supaya ia lekas menjemputnya. Jadi kali ini hal yang mereka berdua bisa lakukan hanyalah menunggu kedatangan Pete. Di malam harinya Jesse mulai kembali menelpon Pete untuk menanyakan di manakah lokasinya saat ini. Namun dari telepon itu ternyata Pete ini malah nyasar. Saat Jesse ingin kembali menjelaskan alamatnya, tiba-tiba handphone Walter malah mati karena kehabisan daya. Di pagi harinya Walter terus mencoba cara lain untuk mengisi daya lewat genset usang ini. Setelah beberapa jam mereka habiskan, Jesse mulai mencoba menghidupkan mobil RV-nya. Namun lagi-lagi mobil itu belum juga bisa dinyalakan. Jesse tentu merasa sangat putus asa di momen seperti ini. Ia bahkan menyesal berada di tempat ini. Jika saja kemarin ia menghabiskan waktu bersama Jen di kota Santa Fe, hal ini mungkin saja tak akan pernah terjadi. Sementara penyakit Walter kini juga kian bertambah parah. Dengan keadaan lapar, dehidrasi dan juga frustasi, Walter bahkan merasa bahwa hari ini adalah hari terakhirnya hidup di dunia. Tak kuat dengan pemikiran negatif Walter barusan, Jesse meminta ketimbang kita hanya terus merengek dan hal ini tak merubah keadaan, lebih baik kita memikirkan sesuatu secara ilmiah supaya bisa keluar dari tempat ini. Jesse terus meyakinkan Walter untuk membuat sesuatu dari apa yang kita miliki saat ini. Dengan semua peralatan lab di sini, Jesse yakin dengan kecerdasan Walter ia bisa membuat sesuatu untuk menjadi solusi dari semua masalah ini. Dari ucapan Jesse itulah akhirnya membuat Walter punya inspirasi untuk membuat aki sederhana. Walter lalu meminta Jesse untuk mencari koin atau benda kecil apapun yang terbuat dari logam. Dengan hanya menggunakan logam, spons, serta tembaga untuk mengantarkan arus listrik, Walter yakin bisa membuat aki sederhana yang cukup untuk menjalankan mobil RV-nya. Setelah semua tahap mereka lakukan, kali ini Walter sendiri yang mencoba menghidupkan mobilnya. Dan untungnya semua usaha yang mereka lakukan tampaknya tak sia-sia. Setelah mengantarkan Walter di bandara, ternyata Walter menitipkan wasiat kepada Jesse. Merasa umurnya tak lagi panjang, Walter meminta jika ia meninggal nanti sebelum semua matnya terjual, supaya Jesse memberikan jatah uang Walter kepada keluarganya. Hingga tibalah waktunya pengumuman hasil kemoterapi yang dijalankan Walter selama ini. Dokter bilang kalau ternyata tumor Walter berhasil mengecil sebesar 80%. Tentu saja mereka semua terharu dengan kabar baik ini. Dan ternyata hasil ronsen yang kemarin Walter lihat adalah inflamasi jaringan halus di paru-paru yang disebabkan karena reaksi terhadap radioterapi, di mana hal ini sangat umum terjadi. Dengan kabar baik itu, Walter kemudian mengatur pertemuan kembali dengan Jesse. Walter mulai menjelaskan kalau tumor dalam tubuhnya mulai mengecil. Kabar tersebut tentu saja disambut baik oleh Jesse. Jesse sangat lega mendengar kesehatan Walter mulai membaik. Namun di satu sisi, Walter juga memberikan kabar buruk.
di mana Walter juga akan mengakhiri bisnis narkotikanya yang sudah ia lakoni bersamanya. Meski dari raut mukanya Jesse tampak kecewa, namun Jesse tetap menghormati keputusan itu. Sebagai rasa syukur atas kesembuhan Walter, keluarga Walter White menggelar acara pesta yang dihadiri oleh orang-orang terdekat. Sebagai tuan rumah, Walter memulai acara itu dengan berpidato. Namun isi pidato yang Walter sampaikan sama sekali tak mencerminkan kalau ia tengah berbahagia. Walter seakan tak percaya kalau Tuhan telah memberinya umur panjang, terlebih selama dalam masa sekarat. Walter melakukan perbuatan yang tak semestinya. Entah apa yang terjadi, yang jelas kali ini Walter bertingkah tak seperti biasanya. Sikap aneh ini kian memuncak saat Walter mulai menyadari kalau anaknya ternyata lebih dekat dan sangat tertarik dengan cerita heroik Hank saat ia melumpuhkan kartel narkoba. Walter bahkan sampai memberikan alkohol kepada Walter Junior, yang pada saat itu Walter Junior belum genap berumur 18 tahun. Setelah beberapa sloki Walter berikan, Hank mulai melarang Walter melakukan hal itu kepada putranya sendiri. Merasa Walter Junior adalah putranya, tentu Walter tak terima kalau Hank ikut campur ke dalam masalah keluarganya. Mereka berdua bahkan sempat terlibat cekcok. Perdebatan itu mulai buyar setelah mereka menyadari kalau Walter Junior telah mabuk kepayang. Di scene yang berbeda, hubungan Jesse dan Jen lambat hari kian bertambah dekat. Mereka bahkan sampai tinggal di satu atap yang sama. Hingga saat itu ayah Jen ternyata berkunjung ke dalam rumahnya. Berhubung hubungannya dengan Jen kini sangat dekat, tentu Jesse ingin kenal dan berharap kalau Jen mau memperkenalkannya dengan ayahnya itu. Sayangnya Jen malah bertingkah seolah ia sama sekali tak mengenali Jesse di depan ayahnya. Memang wajah gak bisa bohong, di mana Jesse kali ini sangat tampak kecewa. Setelah ayah Jen pergi, tentu Jesse menanyakan kenapa Jen tadi bertingkah seperti orang yang tak mengenalinya. Mengingat sebelum ayahnya datang, kita tampak seperti pasangan serasi. Jesse bahkan sampai menanyakan kejelasan hubungan yang sudah mereka rajut bersama. Sayangnya jawaban Jen tak seperti yang Jesse harapkan. Merasa Jen telah memberi harapan palsu, Jesse yang kecewa akhirnya pergi meninggalkan Jen. Sementara kini Walter yang mulai merasa bersalah atas apa yang ia lakukan di pesta kemarin, Walter mulai meminta maaf kepada Hank melalui telepon. Tak lupa Walter juga menyampaikan rasa bersalahnya kepada Walter Junior karena bertindak tak seperti ayah yang baik. Di satu sisi Skyler juga tampak sangat sedih dengan sikap Walter kemarin. Ia tak mengira pesta yang ia gelar sebagai rasa sukacita malah membuatnya kecewa. Skyler bahkan tak kuasa menahan tangis saat mencurahkan isi hatinya di hadapan Ted. Saat Walter berbelanja di toko bangunan, ia tak sengaja melihat keranjang belanjaan yang berisi alat dan bahan yang sangat familiar. Walter sadar kalau pasti pemilik keranjang ini adalah seorang pengedar kristal meth. Sebagai pemasak meth ahli, tentu Walter mencoba memberi masukan bahwa tak seharusnya ia membeli alat-alat di toko yang sama. Hal ini supaya tidak memancing perhatian banyak orang. Karena motifnya mulai terbongkar, pria itu tentu langsung lari ketakutan. Walter tentu langsung menyusul pria itu di halaman parkiran, di mana Walter mencoba mengintimidasi dengan mengatakan supaya mereka menjauh dari wilayah kekuasaannya. Dan episode 10 bersambung.